Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku, ya Tuhan. Bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau."
Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tak jarang dalam kehidupan kita sekarang ini atau saat-saat ini, kita berusaha menampilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dilihat orang itu hal-hal yang indah. Kadangkala atau mungkin tak jarang kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Bahkan di media-media sosial kadangkala kita menampilkan profil yang baik-baik, yang bagus-bagus, tetapi tidak jarang ternyata profil itu hanyalah tipuan-tipuan belaka. Tidak seperti itu. Oleh karena itu seringkali ada orang terjebak oleh kenalan di Facebook dan sebagainya, ya salah satunya karena hal itu. Itulah yang kadang-kadang disebut dengan pencitraan diri. Mungkin istilah ini kita sering dengar di dalam dunia perpolitikan, ya, dunia kepartaian, ya, bahwa seringkali ada nama istilah pencitraan diri. Orang menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang muluk-muluk, sesuatu yang hebat-hebat. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan ternyata kalau kita bicara tentang pencitraan diri,
itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan zaman Yesus pun sudah ada namanya pencitraan diri itu. Inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini, khusus dan terutama kepada orang-orang Farisi. Mereka menampilkan pencitraan diri mereka dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa, dan dalam hal berpuasa. Mereka menunjukkan dengan air muka yang begitu kelihatan berpuasa, kelihatan berdoa, dan juga menggembar-gemborkan apa yang mereka berikan kepada orang lain. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang tersembunyi itulah yang dilihat oleh Bapamu. Artinya kita diajak untuk senantiasa menampilkan diri apa adanya dengan kejujuran dan ketulusan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki masa pertobatan kita. Kita memasuki masa Prapaskah dan mengawali dalam kalendarium liturgi gereja dengan hari Rabu Abu. Sebentar, dahi kita akan ditaburi atau mungkin dioleskan dengan abu yang menandai masa pertobatan kita. Ini selain menunjukkan bahwa kita berasal dari abu, dari debu, kita juga diajak untuk menyadari akan kerapuhan diri kita, akan kelemahan diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa dan diajak untuk melihat kembali, merefleksikan kembali akan kedosaan kita. Sehingga dengan itu kita mau membuka hati kita dengan jujur dan mau untuk bertobat. Maka di dalam masa puasa dan pantang ini kita diajak untuk mengoyakkan hati kita dan bukan pakaian kita. Kalau kita melihat dalam bacaan pertama, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dan diajak untuk senantiasa mau dengan terbuka hati menyadari akan rahmat dan belas kasih serta cinta Tuhan kepada kita dan melakukan pertobatan hati. Pantang dan puasa, berdoa, rekoleksi, retret, amal kasih dan sebagainya adalah bentuk-bentuk dari pertobatan itu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyadari rahmat kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita membuka diri kita dengan jujur dan kita mau dengan keadaan hancur hati datang kepada Tuhan dalam masa pertobatan ini, merefleksikan kembali diri kita dan kita berusaha untuk melakukan pertobatan hati kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat Allah pada kesempatan ini, dan kita juga ingin mohon rahmat Allah dengan tema Prapaskah kita bersatu dengan Yesus dalam perayaan Ekaristi, agar supaya kita juga semakin memaknai rahmat itu dalam setiap perayaan Ekaristi, sehingga dengan itu kita sungguh dapat merasakan kurban Kristus yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita, sehingga dengan itu pun kita mampu menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.